Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desa Turangajaya. Saya akan melakukan pengolahan data di matkul statistika probabilitas. Jadi soal pertama yaitu ada yang mengatakan bahwa mobil untuk kalangan menengah ke atas dirakit lebih hati-hati dibandingkan dengan mobil untuk kalangan menengah ke bawah. Untuk menyelidiki apakah pendapat ini beralasan, maka diambil 3 tipe mobil sebagai sampel. Mobil sedan mewah besar dikasih tanda A yang berukuran sedang bertanda B, dan sedan berukuran kecil bertanda C. Penelitian dilakukan untuk menyelidiki berapa banyak kebagian yang cacat. Semua mobil tersebut diproduksi oleh pabrik yang sama. Jadi perintahnya yaitu lakukan analisis seragam atau ANOVA dan uji hipotesis pada taraf 0,05 bahwa rata-rata banyak kebagian yang cacat adalah sama untuk ketiga mobil tersebut. Jadi untuk soal nomor 1, saya akan melakukan uji ANOVA di SPSS. Jadi untuk mencari perbedaan rata-ratanya jumlah bagian yang cacat pada tiga mobil itu. Selanjutnya langsung buka aja SPSS. Yang pertama, masuk ke data view. Sebentar. Yang pertama masuk ke data view, dan datanya perlu diperhatikan kalau emang harus sesuai. Yang situ bisa terlihat datanya sudah saya masukkan. Lalu setelah itu masuk ke variable view. Jadi setelah pengujian dilakukan, saya akan menggunakan metode one way ANOVA dan menggunakan taraf nyata sebesar 5% atau bisa dibilang 0,05. Jadi data di SPSS ini sudah saya input semua. Lalu yang setelah itu masuk ke compromise. Kita akan menggunakan one way ANOVA. Nah, untuk nominal yaitu di tipe mobil masuk ke faktor. Lalu dependennya itu ada di bagian cacatnya. Setelah itu kita langsung kita masuk ke option. Kita centang di descriptive dan homogeneity of variance test. Karena nanti kita akan mencari nilai signya. Oke, langsung aja continue. Pencet oke. Aduh. Dan di sini bisa terlihat tabel ANOVA-nya. Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh nilai F-nya yaitu 8,492 dan nilai SIG-nya berada di 0,005 yang artinya di bawah dari 0,05. Jadi untuk mengambil keputusan kita membandingkan nilai SIG dengan taraf nyatanya. Jadi nilai SIG yang diperoleh yaitu 0,05. Jadi taraf nyatanya itu 0,05. Karena nilai SIG-nya lebih kecil dari 0,05, jadi jadi hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis satunya diterima. Jadi artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata jumlah bagian yang cacat pada tipe mobil A, B, dan C. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini, saya simpulkan bahwa rata-ratanya atau jumlah bagian rata-rata pada jumlah bagian yang cacat pada ketiga-tiga mobil itu yaitu tidak tidak sama. Jadi bagian yang cacat pada ketiga tipe mobil itu bisa dibilang tidak sama. Dengan kata lain, terdapat perbedaan tingkat kecacatan antara antara tipe sedan A, B, dan C. Jadi cukup cukup jelas untuk penjelasan saya. Terima kasih. Saya Desa Pirangajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan mengerjakan soal nomor 2 menggunakan SPSS. Ini pada soal ini diketahui bahwa simpangan baku populasi adalah 50 jam dan jumlah sampel sebanyak 40 susu dan rata-rata umur sampel adalah 72 jam. Kita ingin mengetahui apakah benar rata-rata umur susu tersebut kurang dari 70 jam dengan taraf nyata sebesar 5%. Jadi yang pertama-tama langsung masuk ke SPSS aja. Di sini ke data saya membuat beberapa variabel di sini, yaitu ada rata sampel, rata uji, simpangan baku dan jumlah sampelnya. Jadi di data view saya masukkan nilainya, yaitu rata-rata sampel di 72 jam, rata-rata di ujinya itu 70 jam, simpangan bakunya 50 dan jumlah sampel 40. Selanjutnya saya menggunakan pengolahan data transform, setelah itu ke compute variabel. Nah, di target variabelnya kita akan mencari nilai z nya. Sini saya tulis saya z hitung, dan di numeric expressionnya yang saya gunakan adalah rata-rata sampel dikurangi rata-rata uji. Jadi kemudian dibagi sama simpangan baku, lalu dibagi akar dari jumlah sampelnya. Jadi setelah dihitung menggunakan SPSS, hasilnya yaitu hasilnya ada di sini. Jadi langsung masuk aja ke data view. Jadi hasilnya itu 0,25. Dan selanjutnya saya menentukan hipotesis. Jadi hipotesis nolnya menyatakan bahwa rata-rata umur susu lebih besar atau sama dengan 70 jam. Dengan hipotesis satunya menyatakan bahwa rata-rata umur susu kurang dari 70 jam. Mana pengujiannya adalah kurang dari 70 jam, maka ini merupakan uji satu pihak sebelah kiri dengan taraf nyata 5%. Jadi nilai Z-nya yaitu minus 1,645. Dan kemudian kita bandingkan Z hitungnya dengan Z table. Jadi Z hitungnya yaitu 0,25 lebih besar daripada minus 1,645, sehingga hipotesis nolnya tidak ditolak. Jadi kesimpulannya, pada taraf nyata 5% tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata umur susu kurang dari 70 jam. Jadi dengan demikian, anggapan bahwa rata-rata umur susu kurang dari 70 jam tidak terbukti berdasarkan data yang diberikan. Jadi sekian dari saya, semoga cukup jelas penjelasannya. Saya Desa Terongajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.